Halo teman-teman, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi dengan aku Neng Indro. Kita mau belajar matematika ya teman-teman. Oke, dari kemarin banyak banget dari kalian yang request materi matematika dan kimia kelas 3. Nah, di video kali ini saya akan membahas, kita akan belajar bareng materi matematika peminatan untuk kelas 3. Nah, kita pakai, saya nanti menjelaskan acuannya pakai buku ini ya teman-teman, matematika untuk SMA kelas 12 peminatan dari Erlangga yang karangan Sukino, Pak Sukino. Oke. Nah, apa aja sih materi matematika peminatan itu? Coba kita cek ya teman-teman. Jadi dalam satu semester ini kalian bakalan belajar yang pertama itu ada limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, jadi ntar mengulang sedikit limit fungsi aljabar, kemudian nanti kalian belajar limit fungsi trigonometri gitu. Nah, yang kedua nanti ada turunan fungsi trigonometri, ya pokoknya nanti bakalan trigonometri dan trigonometri. Yang ketiga aplikasi turunan fungsi trigonometri, kemudian yang keempat distribusi dan fungsi peluang binomial, dan yang kelima distribusi normal dan peluang distribusi normal. Oke, jadi ada 5 bab ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama nanti adalah limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Jadi ya, kalian kan udah belajar limit fungsi aljabar di kelas 2 ya. Nah, sekarang limitnya itu tentang trigonometri. Nah, oke, sebelum kita bahas, bagi kalian yang sudah datang ke sini dan nonton video ini dan belum subscribe, oke, kalian silahkan subscribe dulu ya dan nyalakan notifnya biar kalian gak tertinggal video-video kita selanjutnya, dan saya dan Kak Isti bisa lebih semangat lagi buat video-videonya. Oke. Nah, terus kalau kalian mau request, misal pingin request materi apa ke kita, boleh banget, silakan kalian tinggalkan kolom di bawah, tinggalkan pesan di kolom bawah ya. Misal mau request materi bab yang mana kayak gitu. Oke, insya Allah kita kabulkan nanti dengan Kak Isti. Oke, selamat belajar. Oke, langsung aja ya, kita belajar. Yang pertama adalah limit fungsi trigonometri. Oke, cekidot, langsung kita lihat. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk mengawali limit trigonometri ini, kita harus mengingat dulu limit-limit teorema limit di limit aljabar. Ini udah kalian pelajari di kelas 2 ya. Coba kita ulang bareng-bareng. Yang pertama, nah, ini sifat yang pertama ya. Kalau kalian punya limit X mendekati C itu kalau di aljabar suatu bilangan ya teman-teman ya. Terus K di sini berarti dia akan nilainya sama dengan K. Nah, kalau ini ketika ada limit, ada konstantanya, terus ada suatu fungsi, konstantanya boleh nggak usah dihitung, langsung kalian kayak ditaruh di depan gitu. Yang ketiga, kalau ada limit penjumlahan, jadi fungsinya itu suatu fungsi penjumlahan. Nah, limitnya itu bisa kalian distribusikan. Jadi bisa ke fungsi yang pertama, ini ditambah dengan fungsi yang kedua. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Yang keempat, kalau ada limit perkalian, nah berarti nanti limitnya itu ya miliknya yang pertama dan miliknya yang kedua, terus dikalikan limit yang F dikali limit yang G. Oke. Kalau pembagian berarti limitnya tinggal didistribusikan aja, dia berarti miliknya pembilang dan juga miliknya penyebut gitu. Oke. Nah, tapi ingat dengan syarat kalau penyebut itu dia nggak boleh sama dengan 0. Oke, next, kalau dia punya limit fungsinya itu dipangkatkan suatu n, suatu bilangan, misal n gitu ya teman-teman. Nah, maka intinya itu kalian ngitung aja limit fx-nya berapa, terus nanti baru kalian pangkatkan gitu. Jadi nggak perlu ngitung fx-nya, misal fungsinya rumit terus dipangkatkan bilangannya banyak gitu kan. Jadi jangan kalian pangkatkan dulu, tapi kalian kerjakan dulu limitnya berapa hasilnya. Nah, hasilnya itu baru kalian pangkatkan gitu tah. Terus yang terakhir itu kalau kalian punya limit
fungsinya itu di akar. Nah, kalian berarti ingat ngerjain dulu tuh limit fungsi fx-nya berapa, baru kalian kasih akar gitu. Nah, ini fx harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau di dalam akar itu dia nggak boleh negatif, nggak boleh imajiner gitu ya. Jadi di SMA itu belum mengenal bilangan imajiner. Jadi fx-nya itu nggak boleh negatif yang di dalam akar. Kalau di bawah, kalau penyebut itu kan nggak boleh 0, kalau di dalam akar itu nggak boleh min gitu. Ini baru mengingat teman-teman. Oke, langsung next aja dulu ya. Oke, ini langsung masuk materi yang pertama, limit fungsi trigonometri. Jadi di sini ada limit x mendekati A, lalu fungsinya fx sama dengan L. Nah, ini keterangannya. L itu adalah nilai fx-nya untuk x mendekati A. Nah, karena ini adalah trigonometri, jadi A-nya itu nanti adalah suatu besaran sudut. Nah, F-nya kan fungsi trigonometri tuh. Paham nggak teman-teman? Kan fungsi trigonometri itu kan misal kalian punya sin X. Nah, X itu kan merujuk ke suatu sudut, bukan bilangan, bukan sin suatu bilangan, tapi bilangannya itu berupa sudut, sin 30 derajat gitu. Paham ya teman-teman? Nah, jadi X-nya di sini juga harus mendekati suatu sudut, besaran sudut. Ininya A-nya itu sudut, bukan bilangan biasa gitu. Sudut itu bisa sudut yang derajat atau sudut yang radian gitu. Nanti dua-duanya bisa dipakai semua. Oke, langsung aja. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama hampir mirip sih seperti yang limit di aljabar. Jadi kalian harus cek dulu, cekidot ya guys. Langkah pertama itu harus dicek X mendekati A kan, A-nya itu suatu sudut. Nah, kalian langsung substitusi aja A itu ke fungsinya. Nah, kita lihat tuh nilainya 0/0 bukan. Kalau bukan, berarti itu nilai fungsinya. Nah, maka itu penyelesaiannya. Kalau dia 0/0, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi ini saya akan kasih contoh soal yang nanti nilainya itu ketika disubstitusi bukan 0/0. Jadi ingat sebelum kalian lanjut ke step kedua, kalian harus mengecek dulu dia itu nilainya 0/0 atau bukan. Gitu, oke? Lanjut. Langsung contoh soal aja ya. Di sini kita punya apa tuh? Ada limit X mendekati 240 derajat untuk cosec X. Nanti yang pertama adalah kalian harus ubah koseknya dulu tuh. Kosek itu apa sih? Ingat C. C itu kita tulis limitnya dulu. Limit X mendekati berapa derajat? 240 derajat. Kosek. Kosek itu tadi apa? Karena depannya C, berarti dia adalah lawannya sin. Oh, berarti 1/sin X. Gini ya teman-teman ya. Oke, berarti langsung lanjut aja sama dengan kita langsung substitusi tuh X yang di sini kita ganti dengan 240 derajat. Berarti kalau udah disubstitusi, ingat limnya udah nggak kalian tulis lagi. Berarti tinggal 1/sin 240 derajat gitu. Berarti sama dengan, coba yuk kita ingat-ingat, sin 240. 240 itu kelipatan berapa? 60 ya. Berarti temennya 60, sin 60 berapa? Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Berapa sin 60? Ya, setengah akar 3. Nah, udah kalian keep dulu tuh di otak kalian, setengah akar 3. Selanjutnya adalah 240 itu kan ada di kuadran ke-3 tuh. Di kuadran ke-3 sinnya gimana? Min apa plus? Nah, di kuadran ke-3 kan sinnya betul, min. Nah, berarti min setengah akar 3. Berarti min setengah akar 3. Nah, sampai sini gimana? Paham ya? Oke, kita lihat di sini kan ada 1/min setengah akar 3. Nah, ingat dulu di SD kan kalau pembagian itu bisa jadi perkalian, tapi nanti pecahan yang di bawah itu harus dibalik. Kan awalnya kalian punya 1 dibagi dengan, nah akar 3-nya kan kali 1 tuh. Minnya masih tetap dulu, min akar 3/2.
2. Nah, berarti sekarang jadi 1 dikali. Nah, kalian balik tuh 2-nya yang di atas. Berarti 2 per akar 3. Ingat minusnya masih ada minus. Oke, berarti sama dengan min 2 per akar 3 gitu ya. Nah, kalau di matematika tuh bawah tuh nggak boleh tuh akar. Berarti kita harus mengalihkan dengan akar sekawan. Ya teman-teman ya, berarti sama dengan kalikan tuh akar sekawannya, berarti min 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3, berarti sama dengan min 2 per akar 3 kali akar 3 yang bawah. Berapa tuh akar 3 kali akar 3? 3. Nah, atasnya kita masih punya akar 3. Nah, gini. Oke. Sudah deh, selesai. Karena dia bukan 0 per 0, berarti dia adalah penyelesaiannya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang gimana tuh kalau penyelesaiannya itu 0 per 0? Bukan penyelesaiannya. Kalau hasil substitusi kalian itu 0 per 0. Nah, kita lihat. Nah, di sini langkah-langkah penyelesaian jika X mendekati A, A-nya itu suatu sudut ya. Nah, kemudian ketika kalian substitusi langsung didapat nilai 0 per 0, maka harus dilakukan teknik perhitungan. Karena nilai tersebut bukan merupakan nilai limitnya. Jadi kalau dia menghasilkan 0 per 0, kalian harus ada tekniknya tuh buat menghitungnya gitu. Nah, agar nilai limit ada, pilih salah satu atau lebih dari 8 bentuk berikut. Nah, jadi nanti ada 8 bentuk, kalian boleh pilih salah satu atau lebih, yang penting bisa memudahkan kalian saat mengerjakan gitu ya. Langsung aja cekidot ke bentuk yang pertama. Nah, ini. Apa yang perlu dipahami ketika ada limit X mendekati apa itu? 0 derajat. Nah, jadi nanti acuannya adalah 0 derajat ya teman-teman, harus 0 derajat. Kalau ada limit mendekati 0 derajat, kemudian ada sin nx per mx sama dengan n per m. Nah, jadi teman-teman, untuk 8 rumus ini cuma bisa kita pakai di rumus sin dan tan. Nah, gimana tuh Kak kalau misal muncul cos? Nah, kalian kan udah belajar tuh identitas-identitas trigonometri yang di video trigonometri dasar. Coba kalian nanti cek dulu ya, nanti linknya bakalan saya kasih di bawah. Nah, kalian cek dulu, di situ kan banyak sifat-sifatnya yang harus kalian hafalkan. Nah, nanti ketika muncul cos, ya gimana caranya kita giring cos itu agar menjadi sin atau tan gitu ya. Oke, kemudian bentuk yang kedua, ketika ada sin nx per sin mx. Nah, jadi kalau ada punya sama-sama x tuh, kita tinggal lihat koefisiennya. Nah, di sini udah ada x, berarti tinggal n per m. Nah, segampang ini teman-teman. Oke, yang ketiga adalah kalau ada tan nx per mx sama dengan n per m. Ingat ya, kayak kita cuma tinggal fokus lihat koefisiennya, kita abaikan yang lain gitu, tinggal n per m. Oke. Terus, nah tapi nanti tuh dia harus berjodoh teman-teman, harus satu-satu ya. Jodohku. Nah, ini nx per tan mx sama dengan n per m gitu. Kita tinggal lihat koefisiennya, boleh tannya di pembilang, boleh tannya di penyebut, boleh sinnya di pembilang, boleh juga sinnya di penyebut. Oke. Next, kalau ada sin nx per tan mx, jadi boleh sin ketemu tan, itu pun boleh. Sin ketemu sin boleh, tan ketemu tan boleh. Yang nggak boleh itu cos ya. Jadi nanti kalau cos kita harus ubah dulu gitu. Oke. Oke, lanjut yang bentuk ke-6 ya teman-teman. Di sini ada tan per sin, itu pun boleh. Yang ke-7 sin sama sin, yang ke-8 tan sama tan, boleh banget ya. Ingat yang nggak boleh itu adalah cuma cos. Oke, bisa dipahami ya apa kata kuncinya? Kalian cuma tinggal lihat koefisien di depan x-nya gitu. Selama dia sin atau cos itu tinggal dikerjakan aja. Oke, gampang banget kan teman-teman? Oke, lanjut ya. Langsung contoh soal. Di sini kita punya limit X mendekati 0 derajat. Ingat patokannya harus 0 derajat. Rumus ini bisa dipakai. Tan pangkat 35X per 10X kuadrat
kali sin setengah X. Nah, gimana caranya tuh? Ribet banget ya. Nah, nanti kalau kalian udah mahir ya, sebenarnya kalian cuma tinggal skimming aja menjodohkan antara yang di atas sama di bawah. Dia harus punya jodoh X sama X, X sama X, X sama X. Dan bentuknya harus semuanya perkalian. Dan bentuknya sin dan tan. Nah, itu sekilas aja udah bisa dilihat kalau kalian udah mahir. Nah, karena ini masih contoh yang pertama, saya akan jelaskan dengan cara yang sejelas-jelasnya dulu ya. Misal kalian, kak ini kok caranya ribet banget. Nah, jadi ini untuk pemula yang benar-benar masih belajar dari awal. Pokoknya kalau kalian punya cara yang terbaik, trik yang terbaik, ya silakan digunakan. Seenaknya kalian aja ya, mau pakai rumus yang gimana. Mau pakai cara yang mana. Yang penting konsep dasarnya itu kita sama. Oke, langsung lanjut aja. Yuk kita kerjakan. Berarti di sini langkah pertama adalah kita harus membuat dia berjodoh dulu. Ya, kita atur jodohnya mereka ya. Ya, pertama adalah kita punya limit X mendekati 0 derajat. Nah, kita pecah-pecah dulu tuh. Jadi kalau ada pangkat 3 atau pangkat 2 kita pecah-pecah dulu biar di atas sama di bawah itu dia punya pasangan. Ya, biar punya pasangan, tidak seperti saya. Ya, oke, langsung. Berarti atasnya kan ada tan pangkat 3 5x. Berarti tannya ada 5, ada 3. Ada 3 kali tuh perkaliannya. Kita pecah tan 5x dikali tan 5x. Kemudian dikali tan 5x. Gini, mudeng ya, kita pecah jadi 3 tuh. Kemudian bawahnya adalah per. Oke, yang bawah ingat ada di situ 10x kuadrat, berarti ada 10x 2 kali, 10x kali 10x kita pecah jadi 2. Oh, di sini ada 10x dikali 10x dikali sisanya adalah sin setengah x. Berarti sin setengah gimana? Udah kelihatan belum polanya? Jadi yang di atas kita pecah, yang di bawah kita pecah. Gimana caranya mereka punya pasangan sendiri-sendiri? Nggak boleh sampai ada yang jomblo seperti kalian. Oke, langsung lanjut ya. Oke, kemudian berarti sama dengan limit X mendekati 0 derajat. Nah, ini ingat sifat di limit aljabar kalau ada perkalian berarti limitnya itu kan bisa didistribusikan tuh ke setiap fungsi-fungsinya. Nah, ini anggap aja ini adalah yang pertama, pasangan yang pertama, ini pasangan yang kedua, ini pasangan yang ketiga. Oke, kita distribusikan limit X mendekati 0 derajat tan 5x per 10x. Nah, terus dikali, jadi limitnya itu kita bagi ke mereka semua. Limit X mendekati 0 derajat untuk tan 5x per 10x. Yang terakhir kita punya limit X mendekati 0 derajat untuk tan 5x per bawahnya adalah ini di sini sin setengah gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita kerjakan per limitnya itu. Limit yang pertama ya, pasangan yang pertama nih. Ingat di sini kata kuncinya udah bener tan. Di atas kita punya koefisien 5, di bawah kita punya koefisien 10. Ingat yang kita ambil tinggal koefisiennya. Berarti tinggal 5 per 10. Oke, ini hasil dari pasangan yang pertama ya. Untuk pasangan yang kedua berarti yang di atas ini kan kita punya berapa tuh koefisiennya di depan X-nya 5. Di bawahnya di sini ada angka 10. 5 per 10 dikali. Nah, ini tan persin. Boleh nggak kak tan persin? Boleh banget di depan ya. Tan persin itu boleh. Berarti nanti di sini 5 per, langsung lihat koefisiennya setengah. Oke, langsung aja kita kerjakan. Boleh dicoret-coret, boleh disederhanakan ya. Ini 5 per 10 berarti jadinya setengah dikali setengah kali 5 dibagi setengah. Nah, berarti kan sama aja 5 kali 2 per 1. Jadi kan punya 5 dipotek setengah. Jadinya ya 5 kali 2 per 1. Jadinya adalah 10.
Oke, kita sederhanakan ya. Ini bisa dibagi 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Terus berarti yang atas ke sisa 5, yang bawah adalah 2. Berarti jawabannya adalah 5/2. Oke, segampang itu teman-teman. Gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Ingat kata kuncinya itu harus dalam sin dan tan. Dan dia harus perkalian yang punya jodoh-jodoh. Kalau misal penjumlahan belum boleh ya teman-teman, belum boleh dipecah. Jadi kita boleh memecah itu dari sini ya, karena dia udah perkalian semua, jadi boleh kita pecah. Kalau penjumlahan dan kalau penjumlahan pengurangan harus dibuat dulu biar dia sepaket sin dan tannya dulu gitu. Jadi nggak boleh misal langsung di pecah-pecah gitu. Oke, segini aja di video kali ini. Ini baru contoh soal yang dasar banget ya. Nah, untuk latihan lebih lanjut nanti bakalan saya upload di video selanjutnya. Makanya jangan lupa kalian untuk subscribe biar nggak kelewat video-video di YouTube channel kita ya. Nah, biar saya dan Kak Isti juga lebih semangat buat ngajarin kalian. Oke? Kalau mau request silakan di bawah ya. Oke, seperti biasa. Oke, dadah. Assalamualaikum. Semoga menyenangkan belajarnya.